muda itu pasti belajarnya itu sih. Iya, dan gue mencoba untuk nggak naik-naikin umur gue sih. Gue cuma emang seneng melakukan apa yang gue senangi sebenarnya. FYC sendiri secara brand itu kita punya message-nya adalah stay young, stay real, keep moving. Jadi kita ngeliatnya kayak lo kayak sampai sekarang udah 20 tahun nih, jiwa lo masih muda. Terus habis itu lo terus berkarya, terus lo tetap konsisten di jalur lo gitu secara genre musik gitu ya. Terus habis itu dan sampai sekarang lo masih relevan gitu, masih eksis gitu, dan terus aja nih kayaknya sampai berapa tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan. Nah, jadi menurut versi lo sendiri nih sebagai musisi, sebagai seniman, menjadi muda, stay young tuh gimana? Apa maknanya? Mungkin kalau perkat kalimat itu tadi stay young, mungkin memaknai stay young itu bukan dari segi umur dan usia sih. Ya. Justru yang melekat pada usia muda itu apa? Ya. Dan yang saya rasa penting buat siapapun, untuk saya sendiri, supaya muda itu bukan usianya muda, bukan tampilannya muda, bukan kulitnya mulus, tapi berpikirnya seperti orang muda, yang mana orang muda itu haus akan penemuan baru, experience baru. Setuju. Karena kita semua pernah udah mengalami Masa muda yang sebenarnya bukan dari segi usia doang, tapi berkegiatannya, cara berpikirnya. Benar. Jadi yang selalu berusaha dipertahankan untuk diri sendiri sih itu kayak apalagi ya yang bikin seru nih, biar apa sih tetap yang seru? biar tetap menjaga semangatnya terus muda aja. Iya, terus muda. Oke. Dan lagi satu, muda itu pasti belajarnya itu sih. Itu belajar di masa muda. Kebanyakan orang mungkin di masa muda belajar, bermain, di masa tua ya apa pensiun lah. Itu yang nggak dimau. Pengennya belajar terus dan bermain terus. Jadi tetap produktif Ya, di jalur lo. iya, supaya bisa produktif. Betul. Kang Eka, lo udah berkarya berseni itu dari tahun 94 ya? Ya. Sejak lo di Letting Room sampai sekarang. Nah, Voice itu kan secara brand value-nya dia punya core message-nya itu sebenarnya stay young, stay real, keep moving. Dan kita ngeliat lo tuh mewakili karakter kita gitu, berkarya udah selama 30 tahun. Jiwa lo nih sampai sekarang nih dengan yang lo lakuin, kayaknya orang terus aja nih jalan gitu, gerak gitu, dan lo real aja. Lo nggak ya sekarang yang gue believe ini ya gue jalanin. Kalau dari sisi lu sendiri, lu ngeliat itu ada di lu nggak? Menurut gue itu dari dalamnya sih. Yes. Kayak gitu. Yes. Kalau lu ngerasa masih umur berapa, 20s, 30s, tapi udah ngerasa jaded, aduh gue tua nih gini-gini ya. Itu kan lo jadinya kayak begitu, termanifestasikan ke fisik dan perilaku lo gitu. Tapi kalau misalnya lo ngerasa gue masih banyak punya agak lot to give, gue masih punya api dalam diri gue, dan gue masih pengen ngasih ke orang gitu. Regardless nanti kalau takdir umur kan nggak ada yang tahu, tapi kalau attitude-nya, approach-nya merasa tetap kayak ada banyak yang mau dikasih, ada banyak yang mau dilakukan, ya insya Allah nanti dikasih umurnya gitu. Iya, dan gue mencoba untuk nggak naik-naikin umur gue sih. Kayak gitu. Lu embrace. Dan berusaha jadi pelajar dari hidup, a student of life. Gue selalu mengosongkan diri, ketemu orang nggak mau, gue lebih pengen banyak denger cerita orang itu, karena itu bukan misi gue. Gue nggak mau berusaha banyak ngomong ke teman baru, karena ngomong itu cuma kayak nge-repeat apa yang kita tahu gitu. Tapi kalau kita diem ngedengerin, kita banyak dapat ilmu baru. Nice. Bang Jim melihat value menjadi sebagai karakter yang menurut kita ya, kita yang menilai kan kita dari luar ya.
Jim sampai sekarang tanpa kita nanya umur lu berapa dan lain-lain, tapi lu udah berkarya 3 dekade, 30 tahun, lu tetap secara jiwa kita ngeliat karyanya nggak kelar-kelar nih gitu, ada aja. Lo habis itu kayak bikin pameran kemarin gitu, terus ada project Jimmy Jazz pula gitu, banyak banget maunya ya. seneng bukan sih, seneng aja gitu kayaknya gitu. Nah terus dan lu nggak riding the waves gitu, dan lanjut aja keep moving lah, kalau bahasa ininya konsisten aja gitu. Nah lu memaknai itu apa Bang Jim? Nah, itu gimana ya? Gue cuma emang seneng melakukan apa yang gue senangi kayak sebenarnya. Kayak apa, berkarya, bikin hal yang baru gitu ya dari karya gue. Gue sampai sekarang juga masih belajar gitu, dan gue juga masih belum merasa puas dengan hasil gue kayak gitu kali ya. Jadi gue terus bikin ini ya, harus ada baru lagi nih, tapi gue bukannya berputar pada karya gue untuk gue kotak-katik dalam waktu lama gitu ya. Gue akan tetap ada limit untuk harus nih segera di publish, segera dikasih tahu ke khalayak. Jika masih ada yang BM, masih banyak mau gitu, oke, ke project berikut nih. Gue berpikir begitu sih. Tapi untuk melakukan itu gue emang itu full kesenangan gue, emang masih menyala lah kalau di gue. Dan itu energi lo. Nah itu di situ emang Energi lo emang. Mungkin agak agresif kali ya, tapi ada inilah, ada itulah, tapi emang gue senang jalanin ini. Itu. Jadi dari tadi gue ngobrol sama Rekti, sama Eka, lo, tiga-tiganya ngomong pembelajaran nih, belajar nih. Somehow 3 orang ini gitu. Jadi maksudnya kalian udah kayak puluhan tahun, 30 tahun, Bang Rekti 20 tahun gitu. Ya memang kita nggak pernah ngitung memfaktorkan, bukan berarti lu 30 tahun udah paling tua, enggak sih. Cuman yang gue seneng tiga-tiganya organik dan genuinely ngomong belajar terus gitu. Iya. Itu yang membuat lu terus jalan ya. Iya sebenarnya kan emang kalau dari musik kan teknologi rekam tuh ada terus, baru lagi. Gue emang nggak mau ketinggalan gitu ya maksudnya. Oke. Bukan maksud gue FOMO, maksudnya ternyata penemuan ini memudahkan kita ya sebenarnya. Iya. Gue ingin berada di situ gitu. Biar lebih gampang menata karya gue gitu, mewujudkan karya gue gitu. Nah, di situ gue banyak belajar. Kayak terus gue banyak ketemu kawan-kawan, teman-teman. Banyak deh tuh hal dari menulis gitu, bahkan gue menulis pun gitu, dalam waktu gue selama gue menulis ini, tiba-tiba teman-teman baru datang. Wah dia punya hal lain yang gue nggak punya nih. Gue banyak menyerap dari dia. Sama lagi nih. Sebelumnya. Menyerap dari yang muda-muda gue banyak. Proses dari ngobrol sama mereka, gue belajar. Gue banyak dapat dari mereka gitu. Terus lu nggak pernah ngerasa gue abang-abangan lu nih gitu? Enggak. Justru lu datang dengan kondisi yang kayak gue masih haus nih gitu. Iya. Anak-anak muda ini gokil nih ininya. Gokil. Sudah bisa dibilang karya brutal kalau buat gue. Brutal. Bener. Cepet banget kita dulu belajar tuh kayak gimana, mereka udah ya. Gue pikir gue kan gue udah sebegini gitu. Ternyata gue ada hal lain yang harus gue tahu.